Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nilu Putu Eva Yanti, ya, seperti yang tadi disampaikan, saya dari Universitas Udayana, ya. Kebetulan saat ini saya sebagai editor di Community of Publishing in Nursing, Koping, sebagai salah satu editor. Jadi ini materi yang disampaikan sederhana sebenarnya ya, strategi mereview di bagian pendahuluan begitu ya. Sebenarnya ini juga sebagai pengalaman saja, berbagi pengalaman bagaimana mereview artikel yang masuk di jurnal ya, nanti karena target sasaran di akhir dari seminar ini adalah peserta bisa menjadi seorang reviewer seperti itu ya. Walaupun begitu, mari kita sama-sama mungkin nanti ada masukan dan pertanyaan, saya persilakan mungkin bisa sharing ya. Jadi untuk sebagian ya, bagian-bagian yang ada di artikel jurnal hampir semua itu sama ya. Tadi sudah diberikan penjelasan yang sangat banyak ya dan sangat bagus dari Bu Heni bagaimana kita menyusun judul yang baik ya. Bagaimana kita menyusun judul kemudian abstrak ya, agar karena itu tampilan yang pertama ya, biar menarik dan tertarik untuk dibaca ya oleh para pembaca ya. Kemudian berikutnya ada bagian data penulis ya, ada nama, ada afiliasi, kemudian ada alamat korespondensi ya, yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Mungkin ada hasil penelitian yang bagus atau mungkin ada instrumen yang tampil pada jurnal tersebut yang cocok mungkin dengan penelitian kita atau yang sedang kita jalani seperti itu sebagai alat untuk berkomunikasi dengan penulis. Kemudian ada abstrak ya, untuk di jurnal ya yang kebetulan kami kelola ya, itu baru di Sinta 5 ya, itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tentunya ada bahasa Indonesia dan juga ada abstrak untuk yang bahasa Inggris ya. Dan berikutnya ada pendahuluan ya, metodologi penelitian, ada juga beberapa jurnal itu yang mencantumkan hasil penelitian dan pembahasannya itu menjadi satu, namun ada juga yang dibuat terpisah seperti itu. Berikutnya ada simpulan, yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Ya, itu adalah bagian-bagian inti poin yang ada dalam artikel jurnal. Nah, di jurnal tersebut, seperti yang disampaikan juga sebelumnya oleh Bu Heni, ya, setiap jurnal itu memiliki guideline atau panduan ya bagi penulis. Ini loh template-nya ya, seperti itu ya, template aturan penulisan ya, termasuk kata, halaman seperti itu. Kemudian referensi dan penulisan referensi yang digunakan itu seperti apa, penulisan tabel ya, kemudian penulisan gambar, kemudian bagaimana menyajikan data seperti itu. Jadi ada aturan-aturan dan sebaiknya kita sebagai seorang calon penulis yang akan mensubmit artikel kita di jurnal tersebut harus membaca terlebih dahulu guideline tersebut ya. Jadi di guideline itulah kita akan ikuti alurnya, apakah dalam penyusunan itu dalam bentuk satu kolom, apakah itu dalam bentuk dua kolom ya, itu menyesuaikan. Jadi kita harus mengikuti karena ada beberapa jurnal yang lengkap ya, judulnya pun sampai dibatasi, kemudian penulisan nama penulis ya, itu pun juga ada aturannya. Kemudian bagaimana menyusun abstrak ya, ada yang dengan langsung dinarasikan, ada pula yang dibuat dalam bentuk poin seperti itu. Nah, dan di sini saya akan, kebetulan yang diminta materi yang disampaikan adalah terkait dengan mereview bagian pendahuluan ya. Mungkin ini sudah sering kita lakukan, rata-rata di sini saya lihat adalah seorang dosen ya begitu.
sering sekali kita melakukan review ataupun meng-cross check ya, skripsi maupun mungkin tesis ya. Jadi di situ kita bisa lihat seperti apa sih susunannya ya. Jadi pendahuluan itu apa saja sih yang minimal yang harus tercantum gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin saya di sini jelaskan ya dari artikel jurnal ya. Di sini ada aturan berapa dalam penulisan tersebut ya. Jadi tidak semuanya, terkadang penulis karena itu paper misal dari skripsi mahasiswa seperti itu ya, yang mungkin kita bisa masukkan begitu. Mungkin ada beberapa dosen yang merekomendasikan berapa jurnal penelitian atau topiknya bagus, silakan masuk ke beberapa jurnal yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin ada bukan bahkan mungkin yang jurnal internasional begitu ya. Ada beberapa aturan persentase dalam penulisan. Jadi tidak habis semuanya dalam halaman, misalnya 10 halaman seperti itu, 5 halaman atau mungkin 3 halaman itu isi pendahuluan. Ya, jadi tidak seimbang ya. Jadi ada aturannya dalam penulisan artikel tersebut ya. Mulai pendahuluan ya maksimal ada yang memberikan syarat mungkin 1 halaman sampai 1,5 sampai 2 halaman. Kemudian ada metode ya, metode penelitiannya. Kemudian ada hasil yang paling banyak yang seperti tadi disampaikan, yang paling panjang itu dari bagian pembahasan. Ya, jadi itu yang badan utamanya. Dan kemudian ada simpulan 5-10% ya. Itu adalah persentase dalam menuliskan ya, dari paper yang sudah kita susun itu kemudian dituangkan di jurnal ya. Jadi ada aturannya begitu. Nah, kembali lagi dalam proses review tersebut, ya jadi ada beberapa jurnal begitu ya yang memang dari editor in chief-nya itu menyarankan untuk menggunakan checklist ya. Ada yang menggunakan checklist, ada juga yang memberikan komentar langsung pada artikel penulis ya. Dan rata-rata jurnal tersebut membuat sistem double blind ya, dari dalam artian si reviewer itu tidak tahu siapa yang mengirim ataupun penulisnya tersebut, begitupun penulis juga tidak tahu ya. Jadi silakan memberikan tanggapan, komentar ataupun masukan ya, agar artikel yang masuk atau disubmit oleh penulis tersebut bisa kita berikan masukan dan perbaikan agar nanti yang keluar outputnya, hasil jurnalnya itu bagus ya. Kalau sudah bagus tentu untuk menaikkan poin juga ya bagi jurnal tersebut, dan juga untuk penulis sendiri seperti itu. Jadi bagaimana nanti bisa banyak yang membaca, kemudian mensitasi seperti itu ya. Kemudian dalam proses review ini memang banyak yang lebih menyarankan lebih baik diberikan komentar langsung. Jadi bisa kita si penulis bisa tahu ya, yang mana sih poin yang akan diperbaiki, kalimat mana, atau mungkin ada beberapa item paragraf yang mungkin tidak perlu dicantumkan. Nah, ini kebetulan pengalaman saya masih sedikit sebenarnya, mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin lebih banyak ya. Kebetulan masih sebagai editor di beberapa jurnal Sinta, begitu ya, Sinta 4 ya, 5 begitu, yang kebanyakan naskah yang masuk itu berasal dari mahasiswa yang sebagai tugas akhir, skripsi ya, dan di situ banyak karena tipenya mahasiswa buru-buru untuk publikasi, jadi mereka sering sekali mengcopy paste begitu, mengambil bagian-bagian yang ada di paper ataupun naskah skripsinya mereka, kemudian mereka kaitkan sesuai dengan template seperti itu. Terkadang banyak sekali paragraf-paragraf yang antara poin satu atau mungkin kalimatnya itu tidak berkaitan begitu, tidak nyambung istilahnya ya. Jadi ini memang perlu proses review yang cukup, kalau saya bilang kerja keras begitu ya, sebagai seorang reviewer untuk bisa menggabungkan,
memahami gitu ya, misalnya bisa mengkaitkan begitu agar naskah tulisan tersebut menjadi rapi dan sistematis. Nah, ini yang kadang perlu kerja keras ya, tugas dari reviewer ya, karena ini biasanya yang saya temukan gitu. Karena sering mereka mengcopy dan terkadang copy yang mereka ambil bukan poin yang penting, padahal kan harusnya mereka bisa melakukan ringkasan begitu ya. Nah, ini yang memang sering sekali terjadi ya ketika naskah-naskah tersebut masuk ya. Dan makanya perlu sekali ada komentar langsung di setiap tulisan yang mereka cantumkan begitu. Nah, ini yang kami gunakan, kebetulan di Koping kami menggunakan dua, ada checklist dan juga menggunakan langsung memberikan komentar begitu ya di bagian dari naskah. Ya, jadi si penulis bisa mengetahui apa sih masukannya, yang mana sih kata-katanya ternyata itu tidak efektif. Ya, paling sering sekali itu adalah kalimat yang tidak efektif. Kemudian yang terlalu bertele-tele, ya tidak straight to the point. Padahal dalam penulisan artikel kan kalimat yang digunakan harusnya kan jelas, efektif dan straight to the point seperti itu. Jadi langsung bisa dibaca, dipahami, ya. Jadi tidak perlu bertele-tele. Nah, di bagian pendahuluan itu yang paling penting mungkin di bagian bagaimana memberi kejelasan ya, kejelasan permasalahan dan tujuan artikel. Ya, ini poin 4 ya. Kalau ini masih berkaitan dengan judul, kemudian relevansi dengan keilmuan ya, juga berkaitan secara umum ya. Kemudian tingkat kebaharuan originalitas, dan di sini bagian kejelasan permasalahan tujuan artikel ini yang tercantum ada di bagian pendahuluan. Ada beberapa penilaian 1 sampai 5 ya, ada memberikan ring seperti skala seperti itu ya, 1 sampai 5, mulai 1 itu paling rendah, 5 adalah poin yang paling tinggi. Kemudian nanti ini akan diberikan dibuatkan perhitungan ya untuk menentukan berapa persen ya, apakah ini layak untuk dilanjutkan gitu ya, apa perlu revisi, apakah revisinya mayor, minor, seperti itu. Jadi kami masih memberlakukan checklist dan ada juga dengan memberikan komentar langsung pada naskah artikel. Nah, untuk bagian pendahuluan, yang paling penting adalah di sini kita lihat juga susunannya, ya. Jadi susunan kalimat dan alur dari penyajian yang mereka tampilkan, ya. Mulai dari kalimat kalimat di dalam paragraf, kemudian antar paragraf sendiri, ya, itu harus efektif, jelas dan terorganisir, ya. Jadi sampai kita bisa memahami apa sih fenomena, masalahnya itu apa, ya. Ini apa sih yang mereka mau teliti, yang mau mereka bahas ini apa, ya. Jadi harus bisa kita pahami, ya, dan di situ harus bisa ketika kita membaca mengerti ya apa yang dituliskan ya. Kemudian yang kedua itu masalah penelitian ya, fenomenanya harus jelas ya. Kemudian ada gap analisisnya ya, apa sih yang permasalahannya seperti itu. Kemudian ada kontribusi baru atau novelty yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada bagian masalah penelitian ya. Terkadang sering sekali naskah yang masuk itu sedikit sekali mencantumkan aspek pada novelty ini, mungkin dari tinjauan pustaka sebelumnya seperti itu ya, yang mendukung mengapa hal ini perlu diteliti dan urgensinya apa, seperti itu yang belum banyak ya, hanya memaparkan data-data mulai dari dunia mungkin, ataukah mungkin dari kondisi di lapangan ya, sampai data di Indonesia ya, kemudian bagaimana kondisi di lokasi penelitian, seperti itu. Hanya memaparkan tapi tidak memberikan judgement kondisi ini seperti apa ya. Itu yang terkadang masih sekali perlu ditambahkan ya. Mungkin Anda sendiri juga sering merasakan ya ketika mengecek seperti itu ya, mengecek skripsi ya, hampir mirip ya. Jadi ini fenomenanya apa sih sebenarnya?
terus clue-nya apa ya. Itu yang belum ditampilkan. Nah, kemudian ada state of art ya, ada tinjauan pustaka. Jadi bukan berarti tinjauan pustakanya itu dipindahkan ke sana dengan mencantumkan beberapa pengertian-pengertian seperti itu. Mulai dari hipertensi adalah seperti itu, atau mungkin yang menjelaskan apa itu asuhan keperawatan, atau mungkin mereka menjelaskan lagi tentang terapi-terapi yang mereka gunakan pada penelitian tersebut gitu. Jadi ini perlu ditinjau kembali, perlu kita review dan perlu kita berikan masukan ya. Jadi tidak perlu semua tinjauan pustaka itu dimasukkan ya. Memang ada ya, tapi menjadi landasan hal-hal mana saja menjadi landasan penelitian sehingga penelitian ini dilakukan ya. Apakah itu dari referensi primer ya, jurnal seperti itu ya. Jadi apakah dari buku ya, itu yang perlu dikaitkan ya, perlu di-blended begitu ya, digabungkan dengan fenomena yang ada. Nah, ini berkaitan juga dengan mungkin gap analisis ya, mulai dari penelitian sebelumnya, kemudian yang terjadi di lapangan saat ini ya. Apanya sih yang belum, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kemudian bisa dimasukkan juga kontribusi Anda sebagai seorang penulis, sebagai seorang peneliti itu apa? Apa yang akan dilakukan? Di situ yang memang penyusunan tata bahasanya yang memang belum bagus ya. Nah, itu memang membutuhkan kemampuan kita ya untuk bisa membantu, mendampingi ya, mengawali agar susunannya menjadi lebih baik. Kemudian ada tujuan penelitian yang dijelaskan secara jelas dan spesifik ya. Dan ini lebih baik memang ada penyampaian yang secara eksplisit, namun terkadang ada juga yang menyampaikan secara tidak langsung begitu pada bagian pendahuluan ya. Kemudian ada relevansi dengan keilmuan ya. Nah, ini yang perlu dimasukkan ya. Urgensinya ini apa ya? Penelitiannya ini sesuai nggak dengan latar belakangnya penulis begitu ya, sesuai dengan relevansi dengan keilmuan yang dia miliki saat ini ya. Kemudian, nah ini adalah contoh yang kebetulan saat ini kebetulan direview begitu ya, terkait dengan judul seperti ini ya. Jadi bagaimana hubungan ya, kita bisa lihat di sini contohnya bagaimana hubungan kejadian sepsis ya dengan menggunakan instrumen untuk mencegah, untuk identifikasi mortalitas pada pasien anak ya. Nah, di sini bisa kita temukan ya bahwa susunannya ya cukup singkat begitu. Jadi kalau ini saya tampilkan menjadi kurang lebih 1,5 halaman ya. Nah, di sini sudah ada pada bagian state of art-nya ini ada ulasan ya dari penelitian sebelumnya. Ada beberapa indikator ya, ada indikator-indikator pengukuran ya yang digunakan sebelumnya ya. Kemudian ada juga di sana masalah penelitiannya ya, kondisinya seperti apa di lapangan yang terjadi, dan menyebutkan juga beberapa instrumen-instrumen yang telah digunakan, yang sudah berjalan, namun yang belum berjalan itu apa, yang belum diterapkan itu apa. Nah, di sini yang menjadi fenomena yang ditonjolkan ya. Walaupun memang tujuan penelitiannya ini belum dituangkan secara eksplisit ya, tapi ini bisa sudah mewakili ya bagaimana hubungan kejadian sepsis ini terhadap dengan menggunakan skor pediatrik ya, PESOVA dengan mortalitas pada anak. Ya, sudah cukup jelas di sini dia ya, pada anak dirawat di ruang PICU ya. Memang perlu ada beberapa yang tinjauan pustakanya dimasukkan, tapi ini harus bisa disesuaikan juga ya dengan topik penelitian. Jadi tidak semua
tinjauan pustaka atau materi-materi ya yang ada di tinjauan pustaka itu dimasukkan. Jadi yang berkaitan dengan variabel penelitian ya. Kemudian ada juga contoh yang lain ya, di sini memang uh, perlu banyak ya, di sini masih banyak susunannya yang masih banyak menampilkan kondisi ya, kondisi belum straight to the point kalau saya bilangnya dengan masalahnya itu apa ya. Jadi masih ada tinjauan pustaka, kata-kata teori ya, kemudian masih menggambarkan kondisi secara umum ya. Kenapa tidak langsung saja kondisi lansia itu seperti apa ya? Ini bisa kita berikan masukan juga ya dalam penulisan gitu. Selama mereview untuk di artikel yang memang dikirimkan oleh mahasiswa, ini memang membutuhkan kerja keras ya. Terkadang sampai saya sendiri itu membantu menyusunkan kalimatnya agar sesuai begitu. Karena mereka datang sudah naskahnya penuh begitu sampai 15 halaman gitu ya. Dan ini perlu kita perbaiki ya, perlu kita bantu untuk bisa menjadi susunan yang lebih efektif dan jelas ya. Jadi kita bisa minta mereka untuk menghilangkan poin-poin yang tidak penting ya, kemudian memperjelas lagi, meringkas kembali, memparafrasekan kembali ya apa yang mereka akan teliti, apa sih masalahnya, seperti itu, fenomenanya ini apa ya. Kemudian ini yang jadi tidak perlu terlalu banyak ya hal-hal yang mungkin mereka sering ambil begitu ketika ada naskah di paper, mereka semua pindah copy, ceplok gitu sebenarnya. Jadi mereka pindahkan semua. Ya ini memang perlu proses ya. Nah ini untuk masalah penelitian ya, jadi susunannya ini belum efektif, jadi kita perlu berikan masukan ya untuk lebih memperjelas dan lebih efektif dalam susunan kalimatnya. Kemudian ada juga di poin berikutnya ya, jadi sudah mencantumkan ya beberapa pustaka begitu, tapi memang masih sedikit begitu ya. Dan ini perlu kita cross checkkan kembali ya, apakah memang betul ya narasumber sumber tersebut ya. Kemudian tujuan penelitian memang sudah dituangkan secara eksplisit ya, dan ini memang perlu ditambahkan lagi ya, pendukungnya apa ya, mengapa penelitian ini perlu dilakukan kembali, novelty-nya apa, apakah ada modifikasi dan lain sebagainya, karena topik ini sudah sering misalnya dilakukan ya. Dan apa yang perlu ditonjolkan lagi untuk meningkatkan ya potensi dari penelitian ini agar bisa penting untuk dibaca ataupun penting untuk dilakukan, seperti itu ya. Kemudian ada juga seperti ini ya, memang perlu banyak proses review kembali ya untuk beberapa bagian pendahuluan ya, mulai dari susunan masih belum teratur seperti itu. Di bagian yang saya lingkari ini mereka sudah mencantumkan beberapa tinjauan pustaka ya yang berkaitan dengan penelitian terdahulu ya terkait dengan depresi pada mahasiswa yang menjalani tingkat akhir. Cuma tambahan dari saya kemarin untuk review ini adalah relevansi dari ya di sini adalah di gambar yang sudah saya lingkari ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang mereka gunakan ya penelitian sebelumnya, dan perlu kita cross checkkan juga bagaimana apakah jurnal tersebut memang betul ya citasinya ya. Ini juga berkaitan juga ya dengan nanti ya referensi, bagaimana menuliskan referensi, dan tugas kita juga perlu mengecek ya apakah benar
keberadaan dari hasil penelitian tersebut gitu. Kemudian masalah penelitian yang dicantumkan, ya misalnya uh, dari mungkin mereka melakukan studi pendahuluan, yaitu sebagai masalah penelitian yang perlu ditonjolkan. Kemudian pada tujuan penelitian, dan yang paling penting di sini adalah relevansinya dengan keilmuan, ya keilmuannya mereka ini apa, ya. Kalau memang di bidang ilmu keperawatan, hal apa yang bisa dikaitkan, mungkin berkaitan dengan penelitian sebelumnya seperti itu. Ya, jadi bisa ditonjolkan juga, ya jadi bisa berkaitan dengan judulnya, ya dengan bidang keilmuan yang mereka miliki. Ya, ini adalah beberapa contoh yang saya temukan ketika mereview artikel-artikel yang ada di jurnal yang berfokus pada bagian pendahuluan. Ya, jadi memang perlu banyak perbaikan dalam menyusun ya, agar terorganisir, tersusun dengan rapi mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini yang perlu banyak kita perbaiki ya, agar susunan tersebut jelas, masalahnya apa, sehingga nanti berkelanjutan. Metode penelitiannya itu apa yang sesuai, apakah itu penelitiannya berupa gambaran deskriptif, apakah itu penelitiannya intervensi, apakah itu korelasi, ataukah mungkin penelitiannya berupa riset kualitatif begitu. Ya, fenomena apa yang sedang menjadi isu saat ini? Nah, itu yang perlu ditonjolkan. Ya, dan hal yang terpenting adalah mengcross-checkkan bagaimana susunan tersebut bisa berjalan sistematis. Ya, masih mungkin susunannya masih belum rapi ya, mungkin gambaran situasi pada kondisi di lapangan, di lingkungan penelitiannya, apakah mungkin mereka sudah menyampaikan masalah ataupun fenomenanya, apakah sudah mencantumkan juga apa sih urgensi ataupun juga dampak ya yang ditimbulkan dari apabila penelitian ini tidak dilakukan itu seperti apa ya, itu yang memang perlu dicantumkan ya pada penelitian ya ataupun pada artikel, sehingga nanti bisa berjalan sehingga nanti hasil menjadi lebih baik ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana melakukan review untuk artikel di bagian pendahuluan. Sebenarnya yang paling penting dalam proses ini adalah nanti bagaimana kita bisa mereview apakah poin-poin, apakah di situ sudah ada masalah ya, apakah itu mereka sudah mencantumkan masalah penelitiannya, analisis terhadap gas kesenjangan data maupun kesenjangan fenomena yang terjadi, kemudian relevansi terhadap keilmuan, kemudian bagaimana kontribusi dari peneliti untuk mengatasi masalah tersebut ya, yang dikaitkan juga dengan tinjauan pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.